kita harus menganalisis ya nilai Pancasila apa aja yang dilanggar dalam peristiwa ini. Nah, saya kira semua nilai di Pancasila itu dilanggar dalam peristiwa ini karena terjadi korban jiwa gitu, dan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, namun saya garis bawahi ya, ada dua sila yang paling dilanggar dalam peristiwa ini, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia gitu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ketahui bahwa sila ini itu menjamin bahwa setiap warga negara itu memiliki hak memiliki hak-hak gitu. Atau nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini menjamin hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu menjamin adanya hak untuk setiap individu itu untuk hidup gitu. Nah, karena peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa, maka terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, selain itu, ternyata setelah dianalisis seperti yang saya katakan tadi, ternyata petugas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga bunyi keadilan yang terdapat pada sila kedua ini juga dilanggar. Selanjutnya kata beradab juga dilanggar dalam peristiwa ini karena kita melihat karena terjadi korban gitu, pasti berasal dari kegiatan-kegiatan brutalisme ya, baik dilakukan oleh supporter dan pihak pengaman. Jadi kata beradab juga dilanggar dalam peristiwa ini. Selanjutnya yang saya kira yang dilanggar yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, di sini ada kata persatuan gitu. Nah, kalau terdapat kata persatuan berarti setiap orang itu memiliki rasa simpati terhadap orang lain gitu kan. Karena itulah muncul persatuan. Nah, ternyata banyaknya korban jiwa yang terjadi pada peristiwa Kanjuruhan ini itu terjadi karena supporter yang ditembaki gas air mata itu berusaha untuk keluar dari stadium. Nah, karena banyak yang ingin keluar dari stadium, maka terdapat supporter yang mungkin terjatuh dan diinjak-injak oleh supporter lain. Nah, supporter lain ini tidak memperhatikan support ini. Ini oknum supporter ya. Beberapa supporter dilihat dari video yang beredar di internet itu memperhatikan supporter yang lain. Namun ada beberapa supporter yang karena mungkin terdesak dan sifat manusiawi ya, ingin menyelamatkan diri sendiri sehingga menginjak supporter lain. Nah, saya kira supporter yang melakukan yang menginjak supporter yang lain ini yang terjatuh itu saya kira tidak memiliki nilai-nilai persatuan di dalam dirinya. Itu analisis saya ya, terlepas dari keadaan mereka pada saat itu. Nah, tentu peristiwa ini itu tidaklah patut untuk hanya dijadikan sebagai catatan sejarah ya. Peristiwa ini haruslah kita analisis dan lihat apa saja yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini gitu. Nah, ada tiga poin yang saya catat ya, yang harus dibenahi sehingga peristiwa Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu sistem pengamanan. Nah, sistem pengamanan yang ada di Indonesia saya kira tidak memenuhi standar prosedur yang telah ditentukan ya. Seperti, nah gini, saya beri contoh pertandingan yang ada di Eropa gitu. Ada banyak pertandingan yang lebih besar dan lebih intens ya rivalitasnya antara klub sepak bola dan supporter sepak bola. Namun karena sistem pengamanan yang mereka terapkan itu sesuai prosedur, setiap ada bentrokan itu tidak mengakibatkan korban yang banyak seperti peristiwa Kanjuruhan ini. Nah, ternyata sistem pengaman yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan peraturan FIFA gitu. Seperti contoh
yaitu penggunaan gas air mata yang seharusnya tidak digunakan di dalam stadium. Nah, itu contohnya. Dan juga saya kira perlulah untuk merekrut orang yang bertugas untuk memperhatikan supporter yang memiliki potensi untuk mengakibatkan kericuhan ya. Saya lupa apa namanya, tapi itu harus ada petugas yang seperti itu. Nah, kedua yaitu konstruksi bangunan stadium ya yang harus dibenahi. Nah, kemarin sempat Stadium Kanjuruhan kan dikunjungi oleh Presiden Pak Jokowi ya dan Presiden Pipa. Nah, dilihat ternyata konstruksi bangunan stadium itu tidak sesuai dengan prosedur juga gitu. Seperti contoh yaitu tangga keluar untuk ke gate 13 yang dilihat ternyata sangat curam gitu. Nah, ini perlu dibenahi konstruksi stadiumnya. Yang ketiga yaitu sistem manajemen pertandingan gitu. Sehingga penyelenggara atau panitia pertandingan itu haruslah memperhatikan peraturan yang ada, seperti memilih jadwal permainan yang dirasa tidak akan mengakibatkan suatu kesalahan gitu, atau memperhatikan jadwal permainan yang sesuai dengan keadaan masyarakat di sekitar gitu, sehingga tidak terjadi kericuhan yang semacam ini. Nah, mungkin itu analisis saya tentang peristiwa Kanjuruhan dan nilai-nilai Pancasila yang dilanggar dalam peristiwa tersebut. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.